Vigarland Garling, sang naga putih dari God Valley. Siapakah Vigarland Garling? Vigarland Garling, dikenal juga sebagai Saint Garling, adalah salah satu karakter terbaru dalam seri manga One Piece. Dia merupakan keturunan dari keluarga Vigarland, salah satu dari 20 keluarga pendiri pemerintah dunia. Garling muncul pertama kali di chapter 1095 dan langsung menarik perhatian para penggemar karena penampilannya yang gagah dan misterius. Peran dan keterkaitannya. Komandan tertinggi Holy Knights, Garling memimpin pasukan elit pemerintah dunia yang dikenal sebagai Holy Knights. Pasukan ini bertugas melindungi para naga langit dan menjaga stabilitas dunia. Mantan juara God Valley, Garling dijuluki mantan juara God Valley, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dan pernah terlibat dalam pertempuran dahsyat di pulau tersebut. Hubungan dengan Shanks, Garling memiliki kemiripan fisik yang mencolok dengan Shanks, salah satu Yonkou di dunia One Piece. Hal ini memicu spekulasi tentang hubungan di antara mereka, seperti ayah dan anak, kakek dan cucu, atau bahkan reinkarnasi. Kemunculan di era baru, Garling muncul di Egead Island, pulau yang dijuluki Pulau Masa Depan. Kemunculannya menandakan keterlibatannya dalam plot cerita utama di era baru One Piece. Kepribadian dan sifat. Arogans dan kejam, Garling tipikal bangsawan arogan yang memandang rendah rakyat jelata. Dia bahkan menyebut mereka sebagai sampah dan tidak segan-segan untuk membunuh. Bermain sesuai aturannya sendiri, Garling tidak terikat oleh aturan pemerintah dunia dan bertindak semaunya sendiri. Dia bahkan membunuh Raja God Valley karena dianggap lemah. Ambisius dan berbahaya, Garling memiliki ambisi besar dan tidak ragu untuk menggunakan cara licik untuk mencapainya. Dia adalah ancaman serius bagi Luffy dan kawan-kawan di era baru. Kemampuan dan kekuatan. Kekuatan fisik luar biasa. Sebagai mantan juara God Valley, Garling memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Dia mampu mengalahkan banyak lawan dengan mudah. Pedang terkutuk, Garling menggunakan pedang terkutuk yang mampu menghasilkan kekuatan besar. Pedang ini kemungkinan besar adalah salah satu dari 12 pedang terkutuk legendaris. Haki yang kuat. Garling dipercaya memiliki haki yang kuat, terutama Haoshoku Haki, Kenbunshoku no Haki, kemampuan penakluk, yang langka dan dimiliki oleh para pemimpin besar. Masa depan Vigarland Garling. Masih banyak misteri yang menyelimuti Vigarland Garling. Kemunculannya di Egead Island membuka peluang menarik untuk alur cerita One Piece di era baru. Ada kemungkinan dia akan menjadi antagonis utama yang Luffy dan kawan-kawan hadapi, atau mungkin dia akan memiliki peran yang lebih kompleks dan tidak terduga. Oda, sang pencipta One Piece, terkenal dengan kemampuannya untuk mengejutkan para penggemar, dan Garling adalah salah satu karakter yang penuh misteri dan potensi untuk menjadi kunci penting dalam cerita One Piece. Karena Vigarland Garling masih tergolong karakter baru dalam One Piece, belum banyak informasi yang diungkapkan Eiichiro Oda, sang pencipta, mengenai masa lalu dan kekuatan penuhnya. Namun, berdasarkan petunjuk yang ada, berikut beberapa hal yang bisa dispekulasikan. Masa lalu Vigarland Garling. Keterlibatan di God Valley, julukan mantan juara God Valley, mengindikasikan Garling pernah terlibat dalam pertarungan besar di pulau tersebut. Mungkinkah dia bertarung melawan Rox D. Sebek, bajak laut legendaris yang pernah menyerang God Valley 20 tahun sebelum era Luffy? Atau mungkin dia justru sekutu Sebek? Hubungan dengan Shanks, kemiripan fisik yang mencolok antara Garling dan Shanks menimbulkan banyak teori. Mungkinkah mereka memiliki hubungan darah? Atau mungkin Garling adalah hasil cloning atau bereinkarnasi dari Shanks? Jawabannya masih misteri. Hubungan dengan pemerintah dunia, sebagai keturunan keluarga Vigarland, Garling seharusnya menjadi bagian dari kaum naga langit yang terhormat. Namun, sikapnya yang arogan dan kejam, serta pembunuhan Raja God Valley, menunjukkan hubungan yang kompleks dengan pemerintah dunia. Mungkinkah dia pemberontak yang menyamar? Teori dan spekulasi kekuatan. Haoshoku Haki yang kuat, disebutkan bahwa Garling mungkin memiliki Haoshoku Haki yang langka. Mungkinkah dia salah satu dari sedikit orang yang bisa menggunakan ketiga jenis Haki, Haoshoku, Kenbunshoku, Busoshoku? Buah Iblis? Belum ada konfirmasi apakah Garling memiliki buah iblis. Namun, kekuatannya yang luar biasa dan penggunaan pedang terkutuk memicu spekulasi tentang kemungkinan tersebut. Tenryubito yang menyimpang, kebanyakan naga langit lemah secara fisik dan mengandalkan kekuasaan. Garling berbeda, dia kuat dan haus kekuasaan.
Mungkinkah dia mengembangkan kekuatannya sendiri untuk mencapai ambisinya, berbeda dengan para naga langit yang manja? Peran di masa depan. Penghalang menuju One Piece, dengan kekuatan dan posisinya, Garling berpotensi menjadi penghalang besar bagi Luffy dan kawan-kawan dalam perjalanan menuju One Piece. Dia bisa menjadi antagonis utama di Egghead Island atau bahkan menjadi ancaman yang lebih besar di masa depan. Sekutu tak terduga, meskipun awalnya terlihat sebagai musuh, mungkin Garling memiliki agenda sendiri yang bertentangan dengan pemerintah dunia. Dia bisa menjadi sekutu sementara bagi Luffy untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Vigarland Garling, teori dan spekulasi lebih dalam, spoiler alert. Peringatan, bagian ini mungkin mengandung spoiler bagi mereka yang belum membaca chapter terbaru One Piece. Eiichiro Oda masih menyimpan rapat-rapat rahasia Vigarland Garling. Namun, berdasarkan petunjuk yang ada dan beberapa teori yang beredar di kalangan penggemar, berikut beberapa spekulasi yang lebih dalam. Keterkaitan dengan abad kekosongan. Warisan leluhur, mungkinkah para Vigarland memiliki hubungan dengan kerajaan kuno yang hilang pada abad kekosongan? Julukan, mantan juara God Valley, mungkin merujuk pada pertarungan melawan pemberontak dari kerajaan tersebut. Rio Poneglyph. Kemampuan membaca atau memahami sebagian isi Rio Poneglyph bisa jadi dimiliki oleh keluarga Vigarland. Hal ini menjelaskan bagaimana Garling mengetahui rahasia dan sejarah kelam pemerintah dunia. Teori kekuatan buah iblis. Yami Yami no Mi. Teori ini menyatakan bahwa Garling memakan buah iblis kegelapan, Yami Yami no Mi, yang sebelumnya dimiliki oleh Blackbeard. Teori ini muncul karena julukan Garling sebagai naga putih bisa jadi ironi, melambangkan kekuatan kegelapan yang dimilikinya. Buah iblis misterius. Teori lain menyatakan Garling memiliki buah iblis misterius yang belum diperkenalkan. Buah iblis ini memberikan kekuatan luar biasa dan kemampuan menggunakan pedang terkutuk secara maksimal. Hubungan dengan Shanks, teori reinkarnasi. Teori reinkarnasi, teori kontroversial ini menyatakan bahwa Garling adalah reinkarnasi dari Shanks. Hal ini didukung oleh kemiripan fisik mereka yang mencolok. Namun, teori ini belum memiliki dasar yang kuat dalam dunia One Piece. Klon atau eksperimen? Teori lain mencurigai Garling sebagai klon atau hasil eksperimen pemerintah dunia yang menggunakan DNA Shanks. Hal ini bisa menjelaskan kekuatan dan kemiripan fisik mereka, serta sikap Garling yang berbeda jauh dari Shanks yang dikenal baik hati. Peran dalam alur cerita. Ancaman besar bagi Luffy, dengan kekuatan dan posisinya, Garling dipastikan menjadi ancaman besar bagi Luffy dan kawan-kawan. Dia bisa menjadi penghalang utama untuk mengungkap rahasia Egghead Island dan menuju One Piece. Pengkhianat pemerintah dunia, sikap arogan dan kejam Garling serta pembunuhan Raja God Valley menunjukkan potensi pengkhianatan pada pemerintah dunia. Mungkinkah dia memiliki agenda sendiri yang bertentangan dengan para naga langit? Sekutu sementara, meskipun awalnya terlihat sebagai musuh, ada kemungkinan Garling bisa bekerja sama sementara dengan Luffy untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Misalnya, Garling membutuhkan bantuan Luffy untuk melawan kelompok lain di Egghead Island. Kesimpulan, Vigarland Garling adalah enigma yang kehadirannya menambah intrik dalam cerita One Piece. Teori dan spekulasi tentang masa lalu, kekuatan, dan perannya di masa depan terus bermunculan. Para penggemar tidak sabar menunggu Oda untuk mengungkap misteri seputar karakter ini dan bagaimana Garling akan mempengaruhi jalannya cerita menuju One Piece. Catatan, teori-teori yang disebutkan di atas belum tentu benar dan masih menunggu konfirmasi dari Oda. Namun, teori-teori ini menunjukkan betapa penuh potensi dan misteri yang dimiliki Vigarland Garling. Karena Vigarland Garling masih karakter baru, prediksi tentang masa depannya dalam cerita One Piece masih simpangan. Namun, berdasarkan petunjuk yang ada dan pola cerita Oda sejauh ini, berikut beberapa kemungkinan menarik. Dampak pada dunia. Pengungkapan abad kekosongan, kemunculan Garling bisa menjadi katalis untuk mengungkap rahasia abad kekosongan. Mungkin dia memiliki informasi penting yang diwariskan turun-temurun atau tersimpan dalam artefak keluarga Vigarland. Perang besar. Ambisi dan kekuatan Garling berpotensi memicu perang besar antara berbagai Seiryoku, kekuatan, di dunia One Piece. Dia bisa saja memanipulasi kelompok lain seperti bajak laut Kurohige atau angkatan laut revolusioner untuk kepentingannya. Perubahan pemerintah dunia, tindakan Garling yang melampaui batas dan arogansi para naga langit bisa memicu pemberontakan rakyat atau reformasi besar-besaran di dalam pemerintah dunia sendiri. Interaksi dengan karakter lain.
Konfrontasi dengan Shanks. Pertemuan antara Garling dan Shanks, jika terjadi, dipastikan akan menjadi salah satu pertarungan legendaris dalam One Piece. Envy, iri hati, dan dendam bisa menjadi motivasi Garling untuk mengalahkan Shanks. Hubungan dengan Luffy, interaksi antara Garling dan Luffy tergantung pada perkembangan cerita. Mereka bisa menjadi musuh bebuyutan, sekutu sementara, atau bahkan terungkap memiliki hubungan keluarga yang tersembunyi. Peran Dragon, pemimpin Angkatan Laut Revolusioner, diyakini mengetahui banyak rahasia dunia. Mungkin Dragon memiliki informasi tentang keluarga Vigarland dan bisa menjadi kunci untuk mengungkap masa lalu Garling. Masa depan Garling. Kalah dan tebusnya dosa, Oda sering menggambarkan para antagonis akhirnya kalah dan menyadari kesalahan mereka. Garling bisa tewas di tangan Luffy atau sekutu lainnya. Tetapi sebelum kematiannya ia mengungkapkan rahasia penting tentang pemerintah dunia dan abad kekosongan. Musuh utama di masa depan, Oda terkenal dengan plot twist yang mengejutkan. Mungkin Garling akan bertahan hidup dan muncul kembali sebagai musuh utama Luffy di pertarungan akhir cerita One Piece. Karakter abu-abu, Garling tidak bisa dibilang penjahat sepenuhnya. Dia memiliki ambisi dan kekuatan, tetapi juga potensi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Mungkin pada akhirnya ia akan menjadi sekutu Luffy untuk membawa perubahan positif di dunia. Kesimpulan, Vigarland Garling adalah wildcard yang kehadirannya membuat cerita One Piece semakin seru dan tidak terduga. Prediksi tentang masa depannya bergantung pada imajinasi para penggemar dan kepiawaian Oda dalam meramu cerita. Mari tunggu dan lihat bagaimana Oda akan mengembangkan karakter ini dan perannya dalam perjalanan menuju One Piece.